anak-anak? Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Masih semangat? Sebelum mulai pembelajaran, silakan ketuanya dipimpin dulu doa. Sebelum mulai pada siang hari ini, doa untuk agama dan pekerjaan kita masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih. Sekarang Ibu cek kehadiran kalian. Hari ini ada yang tidak hadir? Ada keterangannya? Oke, Ibu absen. Absen Rara. Hadir, Bu. Sarah. Elo. Naila. Hadir. Maria. Hadir. Mola. Hadir. Anjani. Andrea. Hadir. Vivi. Lingga. Yunita. Rindri. Jadi semuanya hadir ya, yang tidak hadir satu aja. Iya. Oke, hari ini kita akan belajar berkelompok. Silakan kalian bentuk 3 kelompok. Sudah dibentuk. Jadi hari ini kita akan belajar materi mengenal karya fiksi dan unsur-unsurnya. Untuk sumber belajar yang bisa kalian gunakan yaitu dari buku bahasa Indonesia. Nanti akan Ibu share di grup kelas. Untuk tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu siswa mampu menjelaskan pengertian dan ciri-ciri karya fiksi secara tepat dan sederhana. Dan yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi unsur-unsur intriksi, unsur-unsur karya fiksi, mulai dari tokoh, tema, alur, latar, dan amanat. Sebelumnya di sini Ibu mau tanya, kalian ada yang tahu karya fiksi itu seperti apa? Tidak. Seperti apa Anda? Novel. Cerpen. Betul, novel, cerpen, komik. Ya betul. Jadi itu termasuk karya fiksi. Bisa dikasih tahu dulu buat maksudnya? Nah, kira-kira kalian tahu nggak kenapa novel, cerpen, komik itu termasuk karya fiksi? Iya, bersifat khayalan. Kenapa lagi? Iya, betul, tidak berdasarkan fakta. Jadi karya fiksi itu berdasarkan imajinasi si penulis. Jadi anak-anak sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, Ibu akan menjelaskan, karena hari ini kita belajar berkelompok. Jadi selama Ibu menjelaskan materi, Ibu akan menjelaskan beberapa pertanyaan, apa saja pertanyaannya. Itu kalian bisa menjawab pertanyaan tersebut. Jadi bebas ya, siapa aja yang boleh menjawab. Jadi setiap yang bisa menjawab itu akan mendapatkan 10 poin. Baik, Bu. Jadi maksimalnya adalah 100 poin. Jadi nanti minta tolong untuk ketua kelasnya dicatat ya poin-poinnya. Masing-masing kelompok ya, dari kelompok A, B, dan C. Catat sendiri ya. Jadi pertanyaannya apa aja? Nah, supaya kalian makin semangat belajarnya, ini Ibu sudah siapkan hadiah kelompok untuk kalian. Jadi cuma ada 1 pemenang ya. Nah, di sini Ibu sudah siapkan alat peraga. Alat peraganya Ibu kasih nama amplop fantasi. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Kelihatan. Ayo, kita masuk ke materi.
itu aja sih ibu, nggak apa-apa. Jadi yang pertama ada apa? Bisa dibaca? Pengertian Ya, betul, pengertian karya fiksi. Jadi pengertian karya fiksi itu adalah karya yang berasal dari imajinasi atau khayalan penulis. Jadi ceritanya tidak benar-benar terjadi ya. Yang kedua ada ciri-ciri dari karya fiksi. Yang pertama apa? Ya, bersifat imajinatif. Yang kedua apa? memiliki tokoh yang Ya, jadi ada tokoh utama dan juga ada alur ceritanya. Jadi bagaimana peristiwa itu dimulai sampai muncul konflik dan juga penyelesaiannya. Yang ketiga mengandung pesan. Jadi walaupun cerita fiksi itu bersifat rekaman, biasanya penulis menyisipkan pesan agar dipelajari oleh pembacanya. Yang keempat, ciri-ciri yang tepat tadi dibaca. menggunakan bahasa Ya, yang keempat yaitu menggunakan bahasa yang menarik. Yang kelima, bertujuan menghibur sekaligus memberikan pelajaran. ya seperti yang tadi dijelaskan sebelumnya, jadi cerita karya itu bertujuan menghibur sekaligus memberikan pelajaran kepada pembacanya. Nah, selanjutnya ada contoh-contoh karya fiksi. Nah, contoh-contoh karya fiksi apa aja? Yang ya betul. Ada yang tahu nggak? Seperti yang tadi kalian jelaskan di awal, ada yang tahu mana ini perbedaannya apa? Kenapa cerpen, novel, legenda, fabel ini disebut karya fiksi? Ada yang bisa jawab? Oke, dari kelompok B, silakan. Nah, bersifat imajinatif Bu, dan semuanya itu nggak terjadi secara benar, tetapi alur ceritanya itu jelas. Iya betul, tentang temannya. 10 poin ya temannya. Makasih ya. Oke. Nah, cerpen, novel, dongeng, fabel, dan legenda ini kan termasuk karya fiksi. Ada yang tahu nggak sih pembedanya di mana? Apa yang membedakan kelima contoh ini? Nah, ini kan semuanya termasuk karya fiksi ya. Ada yang tahu nggak bedanya di mana? Kan sama-sama karya fiksi. Ada yang tahu nggak bedanya di mana? Boleh dibuka HP-nya. Ya. Ya, kelompok C. Kalau fabel terus cerita fiksi tentang hewan yang berkampus seperti manusia. Kalau legenda cerita rakyat yang diyakini pernah terjadi di masa lampau yang disangka tokoh manusia atau asal-usul berbahasa. Iya, betul. Selamat buat temannya. Anda paham ya, contoh dan juga perbedaan dari karya fiksi? Benar. Apa dia? Jawabannya benar ya? Yaitu Oke, selanjutnya sampai sini ada yang mau tanyakan? tidak Sudah paham? Oke, kita lanjut ke unsur-unsur karya fiksi. Nah, unsur-unsur karya fiksi yang pertama ada tokoh. Ada yang tahu tokoh itu apa? Bisa dibaca? pelaku yang berdalam dalam cerita. Ya, jadi tokoh itu pelaku yang terdapat dalam sebuah cerita. Jadi tokoh itu dia yang akan paling sering muncul di dalam sebuah cerita fiksi. Nah, tokoh ini juga dibedakan menjadi dua. Yang pertama, Tokoh utama artinya apa? tokoh yang menjadi muncul atau menjadi cerita. Ya, betul. Tokoh utama itu adalah tokoh yang paling sering muncul atau menjadi pusat dalam sebuah cerita. Yang kedua, itu ada tokoh pendukung. Tokoh pendukung apa? Yang membantu dalam cerita. Serta mendukung peran. Ya. Nah, unsur yang kedua ada latar. Latar adalah tempat, waktu, dan suasana terjadinya cerita. Misalnya tempatnya di mana nih kalau contohnya di tempat Sekolah. ya betul itu termasuk latar tempat. Waktunya
Iya betul. Suasana cerita nih tahu sedih iya betul. Iya betul. Selanjutnya yang ketiga ada tema. Tema adalah ide pokok atau gagasan utama yang mendasari sebuah cerita. Sekarang ada unsur yang keempat, ada amanat. Amanat itu adalah pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca. Seperti yang sudah dijelaskan tadi. Walaupun ceritanya itu berasal dari imajinasi penulis, tapi penulis ini akan menyelipkan sebuah pesan yang bisa dipelajari oleh pembacanya. Nah, yang kelima ada alur. Dibaca alur adalah jalan-jalan Kayak peristiwa yang terjadi dari awal ke akhir. Ya, alur adalah rangkaian peristiwa dari awal hingga akhir. Jadi bagaimana peristiwa itu terjadi, pengenalan tokoh, kemudian muncul masalah hingga penyelesaian. Nah, alur ini juga dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada alur maju. Coba dibaca alur maju. Ya, teks dijelaskan tadi ya. Kalau alur maju itu yang pertama ada pengenalan tokoh, kemudian muncul masalah, lalu penyelesaian masalah tersebut. Jadi dia terjadi secara berulang. Itu disebut alur maju. Yang kedua alur mundur. Ya, betul. Yang ketiga ada alur campuran. Paham nggak maksudnya apa? Paham. Coba ayo sampai bisa jawab. Kelompok B. Jadi kalau untuk alur campuran itu awalnya itu menceritakan pengalaman sebelumnya. Misalnya tokoh itu mengingat pengalaman yang sudah terjadi di jauh-jauh hari, lalu disangkut pautkan dengan apa yang akan terjadi di masa mendatang. Iya betul. Jadi kalau campuran boleh dijelaskan temannya ya. Kasih tepuk tangan. Sekarang di sini ada cerita Cinderella. Kelihatan atau enggak? Kelihatan. Sudah ibu siapkan. Ini perhatikan ke depan, semuanya perhatikan ke depan. Perhatikan ibu. Kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak tentang unsur-unsur tadi? Sudah jelas? Oke, sekarang kalian baca dulu ceritanya. Salah satu membacakan coba. Yang bisa baca. Oke, Alfi silakan. Pada suatu hari, hiduplah seorang gadis baik bernama Cinderella. Ia tinggal bersama ibu tiri dan dua saudara tirinya yang sering menyuruhnya bekerja malam pagi. Suatu malam, kerajaan mengadakan pesta liar. Dengan bantuan baik hati, Cinderella dapat pergi ke pesta dan bertemu dengan pangeran. Mereka berbincang dan menari bersama dengan gembira. Saat lonceng berdentang pukul 12 malam, Cinderella segera berlari pulang. Dalam perjalanan, dia tidak sengaja meninggalkan sebuah sepatu kaca. Pangeran kemudian mencari semirip sepatu tersebut ke seluruh negeri. Akhirnya sepatu itu dapat dipakai Cinderella. Mereka pun hidup bahagia selamanya. Ya, terima kasih Alfi. Nah, kira-kira dari cerita Cinderella tadi, tokohnya siapa? Cinderella. Dan pangeran. Cinderella. Pangeran. Ini saudara tiri. Iya betul. Jadi tokohnya ada Cinderella, ibu tiri, dua saudara tiri, peri baik hati pokoknya ya, peri baik hati, dan juga pangeran. Untuk latar tempatnya ada yang tahu? Kerajaan rumah Cinderella setengah baju belum tersadar. Iya betul. Ya teman betulnya. Untuk waktunya, latar belakangnya. Betul.
Suasananya seperti apa yang tahu? Lagi akhir masuk. Ya, sekali tepat sebelumnya. Ada yang bisa jawab temanya apa pada cerita Cinderella? Temanya ada yang tahu? Ada jalan kaki, saya di kebetulan. Iya betul. Perhatikan cepat. Alur saya yang tahu alur. Oke, ada. Alur maju ya tadi. Kayak ini angkat tangan ya. Amanatnya. Api. Kelompok Api, ayo. Amanatnya apa dari Cinderella? Satu, dua. Amanatnya apa? Kalau laki-laki yang baik, yang pertama itu dia laki dan orang lain dan laki kenapa berbuat baik? Maksudnya tidak berbuat baik. Itu yang diri kepada orang lain. Yang satu itu bersabar. Iya betul. Oke, jadi sudah Pak, bisa kalian bisa mengidentifikasi ya. Kadonya bilang Oke, jadi mengetes pemahaman kalian. Tapi sih ada yang mau ditanya dulu? Karena masing-masing kalian buka aplikasi Kahoot. Sudah dibuka aplikasinya? Sudah. Nah, jadi semuanya dengan sedikit. Nomor poin itu. Kalau ini individu ya, kalau ini individu. Nah, jadi sudah masuk semua. Sudah masuk semua? Sudah. Ada yang belum? Oke, sudah semua. Jadi di sini Ibu sudah siapkan 5 soal. Jadi tiap soal itu waktunya 5 detik dan 10 detik. Nanti ada 3 pemenang. Di akhirnya nanti Ibu akan membagikan hadiah bagi pemenangnya. Sudah siap semuanya? Oke, mulai ya. Soalnya di depan ya, nanti kalian jawab di HP. Oke, soal berikutnya. Oke, soal ketiga. Aku marah banget loh. Oke, soal nomor 4.
Oke, soal terakhir. Oke, kita sudah dapat 3 pemenangnya ya. Oke, buat yang menang silakan maju ke depan. 3 pemenangnya ada Rinli, Rara, dan juga Elo. Silakan maju ke depan. Dan juga untuk tadi poin closement siapa yang menang dari kompetisi? Silakan dapat poin. Oke. Kita pakai aja. Itu kan nanti kok serius sama siapa? Mati dulu, gimana loh? Mati bu. Ya, Oke, jadi pembelajaran kita sudah selesai. Nah, dari pembelajaran tadi ada yang bisa menyimpulkan untuk pembelajaran kita hari ini tentang karya fiksi apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran kita hari ini? Ada yang bisa menyimpulkan? Apa aja boleh, nggak usah takut salah ya. Ya, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Oke, Andra, silakan Andra. Yang materi yang telah dijelaskan oleh Ibu, ada disimpulkan bahwasannya karya fiksi tidak hanya sebagai cerita belaka atau animasi yang hanya untuk hiburan saja, tetapi karya fiksi juga mengandung pelajaran-pelajaran yang sangat berpengaruh bagi pendidikan seperti kita itu. Iya, betul. Tepuk tangan buat temennya. Terima kasih buat kalian semua yang sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik, sudah terlibat aktif dalam pembelajaran. Jadi untuk pertemuan kita minggu depan, kita akan menciptakan sebuah cerita fiksi. Jadi tolong dipersiapkan dengan baik. Oke, karena waktu kita sudah habis, pertemuan kita cukup sampai di sini. Ibu akhiri, selamat siang. Siap, Bu.